Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem pembuluh darah. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rafita Maulida, kedua ada Syadzwina Destriani, ketiga ada Aisyah Ramadhani, keempat ada Saskia Amelia, dan terakhir ada Astri Widarti. Oke, langsung saja. Pembuluh darah. Ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur. Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, arteri membawa darah dari jantung. Yang kedua, kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Yang ketiga, vena membawa darah kembali ke jantung. Simak bagaimana darah mengalir melalui jantung. Pertama-tama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida, kemudian masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru untuk menggantikan karbon dioksida dengan oksigen. Selanjutnya, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri, kemudian dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Dari penjelasan singkat tadi, proses peredaran darah dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses peredaran darah pulmonal, dan yang kedua, proses peredaran darah sistemik. Selanjutnya kita akan masuk ke proses peredaran darah pulmonal atau sirkulasi peredaran darah kecil. Peredaran darah pulmonal adalah sirkulasi darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Proses ini bertujuan untuk mengoksigenasi darah atau menukar karbon dioksida dengan oksigen. Yang pertama, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh mengalir ke atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Selanjutnya, dari atrium kanan tersebut, darah mengalir ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Selanjutnya, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri ini membawa darah yang kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4, pertukaran gas di paru-paru. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida ke alveolus dan mengambil oksigen dari udara yang dihirup. Proses ini terjadi melalui difusi di kapiler alveolus. Yang kelima, darah kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Setelah darah teroksigenasi, darah mengalir kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri. Yang keenam, darah masuk ke ventrikel kiri untuk sirkulasi sistemik. Dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui kutub tricuspidalis atau mitral. Dari sini, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta dalam peredaran darah sistemik. Proses peredaran darah sistemik. Peredaran darah sistemik adalah bagian dari sistem kardiovaskuler yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung. Proses ini melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri dan berfungsi untuk memastikan bahwa semua sel dalam tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme. Yang selanjutnya, mekanisme sirkulasi sistemik. Yang pertama, pengisian jantung. Proses dimulai ketika darah kaya oksigen yang berasal dari paru-paru memasuki serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah itu, darah mengalir ke bilik kiri jantung. Yang kedua, pemompa darah. Ventrikel kiri jantung memompa darah tersebut ke aorta, arteri utama yang mengalir darah ke seluruh tubuh. Proses ini dikenal sebagai periode injeksi. Yang ketiga, distribusi melalui arteri. Dari aorta, darah mengalir melalui arteri-arteri yang semakin kecil hingga mencapai jaringan kapiler. Di sini terjadi pertukaran gas dan nutrisi. Darah melepaskan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh dan mengambil karbon dioksida serta produk sisa metabolisme. Dan keempat, kembali ke jantung. Setelah melewati kapiler, darah yang kini terdeoksigenasi mengalir kembali ke jantung melalui vena menuju serambi kanan jantung. Proses ini penting untuk membersihkan darah sebelum dikirim kembali ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem pembuluh darah. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.